setiap malaikat yang memikul bumi, memikul langit, memikul aras, semuanya punya zikir yang membuat malaikat punya energi. Maka sisi kita yang disebut sisi cahaya, jadi dalam diri kita ada unsur namanya unsur an-nuriyah, sedangkan ini disebut unsur at-tiniyah, ya, ini unsur dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qawmain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mahdi khalifatihi wa sallam. Yang sama-sama kita cintai Habibna Hadi bin Abdurrahman Al-Haddad. Kami salah satu penggemar Ratibul Haddad, ya. Ratib jid beliau, ya, Habibuna Abdullah Al-Haddad. Entah keikhlasan apa yang engkau punya sehingga ratibmu wahai Al-Habib Abdullah kita baca sampai hari ini, ya. Karena Imam Malik mengatakan wa ma lillahi baqiya, sesuatu yang disusun, yang dibuat karena Allah pasti kekal. Jadi benar tuh ujung tadi yang disebut Habibna Al-Hadi, ikhlas. Jadi suatu majlis akan bertahan meskipun diterpa, diuji, kalau dia ada ikhlas. Jadi ujung dari tadi itu ikhlas. Itulah rasul umur kulluha, pokok dari semua urusan kita. Maka sebagai bentuk keikhlasan, usaha mengikhlaskan diri, mari sama-sama kita baca radina billahi rabba, sama-sama. Radina billahi rabba. Ikuti artinya, ya Allah, kami ridha kepada Engkau, kami ridha kepada ketentuan Engkau, kami ridha sebagai hamba Engkau, kami ridha apapun yang terjadi saat ini, nanti ataupun esok. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sama-sama. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tidak disebut ridha jika dia percaya kepada Allah tapi tidak terima takdirnya sekarang. Apa takdir kita hari ini? Kita masih hidup, statusnya masih pandemi. Ridha nggak? Dompetnya pandemi nggak? Kena pandemi dompetnya. Sepertinya manusia setiap tahun ngomong hidup susah. Dulu waktu saya kecil, orang tua bilang hidup susah nak. Sekarang udah enak masih ngomong hidup susah. Pas pandemi datang lebih susah lagi. Dulu orang yang bekerja setiap hari di kantor-kantor mengatakan, seandainya kami punya waktu di rumah, kami akan sholat berjamaah. Di musim pandemi ada namanya WFH, bekerja dari rumah. Tapi ternyata dia juga tidak sholat berjamaah, yang ada gym berjamaah. Jadi kita ini seperti yang diceritakan dalam surat As-Sajdah. Setelah masuk kubur, maka orang yang disiksa di dalam kubur mengatakan farji'na na'mal salihah. Ya Rabb, manggil Allah juga. Farji'na, tolong kembalikan kami barang sebentar saja, kami akan beramal soleh. Kami akan ngaji dengan Habib kami. Kami akan datang ke majelis ratib. Tapi nanti kalau dikembalikan, kami sibuk ya Allah.
sok sibuk. Sibuknya dibuang. Kenapa pandemi? Aku lagi pandemi ya Allah. Manusia semua punya alasan. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, untuk mencapai ikhlas mesti pintunya ridho. Tidak ridho, tidak ada namanya ikhlas. Ridho itu puncak dari cinta, awal dari keikhlasan. Maka orang kalau sudah cinta, dia rela apa saja yang diperbuat oleh kekasihnya. Jadi kalau kita mengatakan radina billahi rabban, aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku, maka apapun yang Allah lakukan kepadanya, dia pasti ridha. Udah ridha belum dengan masa ini? Pandemi ada ridha gak? Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan, oh ini konspirasi. Betul, mau ini konspirasi. Apalagi konspirasi. Katanya orang Bugis nggak bisa baca Z ya, Ustadz Ar-Rosi katanya. Saya jadi pembalap begitu. Tak apa-apa lah, pembalap akhirat insyaallah ya. Kalau betul ridho kepada Allah, terima apapun yang ada, terima apapun yang terjadi. Orang tidak ridho, kalau dia terjadi sesuatu dia marah. Ini ciri-ciri tidak ridho. Tadi saya baca di situ ada tulisan, la taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah, kamu dapat surga. Untuk bisa tidak marah-marah, babnya cuma satu, ridho. Orang ridho karena sudah cinta. Misalnya gini, lagi di jalan, mobil kita kegores, kita buka kaca, ternyata kekasih atau mantan. Marah gak? Baik sudah. Dulu waktu saya nyetir, saya masih suka marah-marah. Tiba-tiba di samping saya ngomong, kamu ngebel-ngebel orang, bentak-bentak orang, kalau itu jamaahmu gimana? Lah Ustadz marah-marah. Akhirnya saya kepikiran juga, ya juga ya. Katanya sudah percaya kepada takdir, kita bergeser, kita apapun yang terjadi, tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini pertanyaan saya tanyakan di mana-mana. Apakah ada di dunia ini, di alam semesta ini, sesuatu yang terjadi lepas dari pengaturan Allah? Yakin? Yakin? Beneran? Kalau sudah begitu, ridho enggak kepada Allah? Jadi ridho kepada Allah itu bukan berarti kita kemudian enggak kerja, bukan. Malas-malasan, bukan. Ridho itu kita bahagia dengan apapun yang terjadi. Ketika Sayyidina Adam didebat oleh Sayyidina Musa, apa kata Sayyidina Musa? Anta alladhi akhrajtana minal jannah. Oh kamu, orang yang karena kamu kami semua keluar dari surga. Apa jawaban Sayyidina Adam? Oh anta alladhi kallamallahu ilaih. Oh begini ya pertanyaan orang yang katanya bisa ngomong sama Allah. Oh begini katanya ya, orang yang bisa berbicara kepada Allah kok masih nanya, kau yang bikin aku keluar dari surga. Lalu Nabi Adam mengatakan lagi apa? Tahukah engkau hai Musa, ya, aku seperti ini sudah Allah tetapkan sebelum aku ada. Nabi Musa kabur. Yang dilawan njitnya Sayyidina Adam. Sayyidina Adam diberikan Allah ilmu, disebut ilmu asma. Ilmu apa namanya? Ilmu asma. Waduh, dia bergetar dia ini ya. Mic-nya grogi sama saya. Ada mic lagi nggak? Oke. Oh sudah balik ya. Baik. Akhirnya uratnya ketarik tadi. Nabi Adam alaihissalam itu pendatang baru di surga. Beliau dimasukkan ke dalam surga pada hari ini,
hari Jumat. Dan beliau dikeluarkan dari surga pada hari ini, hari Jumat. Dan nanti kiamatnya Bani Adam itu terjadi pada hari ini, hari Jumat. Tapi tidak usah khawatir, kalau Habib kita masih mimpin Ratibul Haddad, aman insyaAllah. Ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak terjadi jika di bumi masih ada orang yang mengajarkan dan yang diajarkan Allah Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dalam rotib, dalam wiridul latif, dalam hizib kita, hizib paha, hizbul bar, semuanya kita menyebut Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Mati. Semua kita sebut asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malaikat yang memikul bumi, memikul langit, memikul aras, semuanya punya zikir. Zikir-zikir ini yang membuat malaikat punya energi. Maka sisi kita yang disebut sisi cahaya, jadi dalam diri kita ada unsur namanya unsur an-nuriyah. Sedangkan ini disebut unsur at-tiniyah. Ya, ini unsur dari tanah. Inni khaliqul basharan min tin. Aku ciptakan bashar, manusia dari tanah. Tanah ini tercipta karena kun. Allah mengatakan kun, maka terjadi. Di dalam kunnya itu ada kaf. Ulama ahli asrar huruf mengatakan kaf pertama disebut dengan kamaliyah, kesempurnaan. Nun ada dua makna. Kita nun yang mana? Yang pertama nun nuriyah, kesempurnaan cahaya Allah. Yang kedua nariyah, terang juga tapi pakai api. Terang juga, cuma menggunakan bukan nur. Kun tadi Allah berkalam jika ia beriradah. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Arada, iradah. Maka dalam setiap diri kita ini ada nur, nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga Allah simpan di situ nar. Imam Tabari dalam tafsir At-Tabari mengatakan malaikat itu nurul izzah, cahaya izzah. Sedangkan iblis narul izzah, apinya izzah. Apa arti izzah? Keperkasaan. Dan ada satu unsur dalam diri kita, itu ada nur, ada nar. Karena nur itulah kita suka zikir. Apalagi masjid-masjid yang ada orang bandar menubis, itu wiridnya panjang. Seantara azan dengan iqamat baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Betul ya? La ilaha illa anta, bisa panjang sekali. Kenapa kita senang? Karena di dalam diri ini ada nur. Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkan cahaya, nyalakan cahaya di dalam rumahmu dengan salat dan Quran. Salat itu li zikrillah, inti dari salat zikrullah. Maka kalau diterjemah ulang, hidupkan, nyalakan nur di dalam rumahmu dengan zikrullah dan baca Quran. Baca Quran itu juga zikrullah. Maka menyalakan api, menyalakan cahaya itu dengan nur. Baitullah, rumah Allah. Apakah yang disebut rumah Allah? Apakah bangunan yang ada kubahnya? Banyak kok masjid tidak ada kubahnya. Cuma di Indonesia masjid yang harus ada kubah.
Masjid di Madinah banyak yang tidak ada kubahnya, sedikit aja. Apalagi masjid-masjid di Eropa nggak ada kubahnya, karena kubah itu bukan tradisi Rasulullah. Kubah itu tradisi orang Persia dan Romawi. Kubahnya Persia kayak api, kubahnya Romawi beda lagi, bergelombang-gelombang. Jadi kalau yang disebut rumah Allah itu yang ada kubah, sudah pernah melihat rumah ibadah agama Sikh? Tahu agama Sikh? Orang India pakai serban, tapi serbannya beda sama serban Habib. Habib itu beda itu ya, bersanad itu. Itu juga pakai kubah, tapi bukan masjid. Jadi jangan tertipu oleh kubah. Kadang ada masjid tanpa berkubah. Lalu inti masjid apa? Rufi'a fihi ismullah. Masjid itu adalah tempat yang nama Allah diangkat, disenandungkan di sana. Lalu masjid, seandainya masjid runtuh, kalau masih ada imam masjid, masih ada muazzin di masjid, masjid masih bisa bangun. Berarti inti masjid siapa? Ada imamnya, ada muazzinnya, ada makmumnya. Inti dari orang yang jadi imam, jadi muazzin, jadi makmum bukan jumlah jamaahnya, tapi kalimah-kalimah yang mereka katakan, kalimah-kalimah yang mereka lafazkan. Oleh karena itu ulama kita buat kesimpulan, qalbul mu'min baitullah. Sebenarnya masjid hakiki bukanlah bangunan yang megah, tapi masjid hakiki adalah qalbu yang di dalamnya ada nama Allah. Sudahkah qalbu ini jadi masjid? Atau sekarang masjid itu kalau di luar jam sholat dikunci, benar? Jangan-jangan qalbu kita selain jam sholat juga dikunci. Jadi masjid cuma pas sholat 5 waktu, benar ya? Malam-malam dikunci, khawatir tarmiknya hilang. Akhirnya banyaklah orang-orang yang gelandangan. Tapi Indonesia gelandangannya termasuk sedikit. Di Prancis itu banyak orang gelandangan, Jerman, Inggris, Spanyol, banyak sekali orang gelandangan. Dan sayangnya yang gelandangan itu separuhnya umat Islam, karena masjid tidak boleh diisi, gereja juga ditutup. Ini mana? Siap mau nyalain nama Allah di kalbu? Ya, sebut nama Allah pagi, sore, siang, malam, maka dia menjadi masjidnya Allah. Jika masjid itu didatangi oleh orang-orang yang cinta kepada Allah, maka kalbu yang sudah jadi masjid pasti dikunjungi oleh kekasih-kekasih Allah. Kenapa kita datang kepada para sayyid, para habib, para kiai, para ulama, para wali? Karena kalbu mereka baitullah. Jika kita datang kepada mereka, walaupun rumahnya bukan masjid, tapi suasananya melebihi masjid. Faham selama ini kenapa orang ramai ya ke Abuya Ahmad Sarwani, ke Abah Guru Sekumpul, ya, Guru Bangil. Kenapa orang ramai? Karena mereka hakikat masjidnya Allah. Kalau ada mereka, itu makmum langsung datang. Ada mereka, nama Allah langsung diangkat, langsung bersuara. Paham istilah-istilah saya dari tadi? Sulit dipahami atau mudah? Mudah ya? Padahal dulu kata orang ini kajian susah. Kita dulu waktu kecil kalau dengar orang ngomong qalbul mu'min baitullah, langsung pada kabur jemaah. Ngaji apa ini? Nggak mau dengar mereka. Tapi alhamdulillah sekarang kaji-kajian begini sudah mulai masuk YouTube. Tapi kita tahan-tahan juga, tidak semua rahasia boleh dibeberkan. Jamaah subuh yang bukan Allah, bentar lagi syuruk ya. Satu kali datanglah menantu Abu Hurairah kepadanya, namanya Sa'id bin Musayyib.
Siapa namanya? Atau Sa'ad ibn al-Musayyib. Lalu Abu Hurairah senang sekali. Abu Hurairah mengatakan, waditu, aku suka sekali, aku berharap kita berkumpul di kamar-kamar surga, di pasar-pasar surga, di mall-mall surga. Di Balikpapan ada mall baru ya? Baru mall ada kena pandemi. Kasihan. Kita senang ngumpul, duduk-duduk di kafe, ngopi-ngopi, bener gak? Sama aja, mau ustad gak ustad, habib gak habib, senang ngumpul-ngumpul, cuma beda tempat aja. Suka minum-minuman bareng, tapi beda tempat. Ada yang sama juga tempatnya. Lalu Sa'ad ibn Musayyib bertanya, boleh disebut Sa'ad ibn Musayyib atau Musayyib. Ya Abu Hurairah, apakah memang ada pasar di surga? Emang ada mall di surga? Itu tanyaannya. Mau tahu nggak? Ada mall nggak di surga? Ibu-ibu kalau ada mall di surga mau belanja nggak? Di sono belanja nggak perlu pakai dolar, nggak perlu pakai rupiah. Jadi kalau kita belanja di sana, itu tinggal pilih. Datang ke mall surga, tinggal pilih mau baju yang mana. Tapi di situ nanti ada poinnya. Kalau kita mengambil yang selalu bagus, poinnya ngomong, poin Anda belum cukup. Bisa begitu. Lalu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, betul, inna fil jannati la suqan, sungguh di surga itu ada mall-mall, pasar-pasar. Di pasar itu orang keluar pada hari Jumat. Keluarnya hari Jumat. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan, jika ada seseorang keluar dari rumahnya pergi ke pasar surga, mall surga, di tengah jalan dia kena angin. Angin itu ada debunya jadi bedak. Mukanya langsung kinclong tanpa perlu ke salon, tanpa perlu pakai SK2, Bu. Nggak perlu pakai pemutih, pembersih. Sampai di dalam pasar surga, dia pilih mana dia mau tanpa perlu membayar. Pulang, ratu-ratu bidadari ini kaget, emang kamu suamiku? Kenapa? Jerawatnya udah nggak ada, mukanya tambah cakep. Maka di surga tidak ada namanya tua, yang ada tambah muda, tambah jadi pangeran, jadi sultan, jadi raja. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, pada hari Jumat itu orang-orang di surga berkumpul di suatu tempat yang mana Allah akan menampakkan nurnya. Dibukakan hijab tirai yang hanya dibukakan sekali 500 tahun. Hanya dibukakan pagi dan sore. Dari pagi sampai sore di surga sama dengan 500 tahun di dunia. Ada yang umurnya dari 500. Bapak umurnya berapa, Pak? 57, masih muda, Pak ya. Tapi saya lebih muda lagi, Pak. Mereka berkumpul semua. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka tirai penghalang antaranya dan hamba-hambanya. Maka mereka semua melihat kepada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanyalah Sa'ad ibn Musayyib. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi. Wahai Rasulullah, hal nara Rabbana? Apakah kita diizinkan memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini mohon maaf nih, penasaran nggak sama orang yang pakai tutup wajahnya? Penasaran nggak? Bener? Pengen nggak dia buka? Gimana caranya? Lamaran dulu. Apalagi habis lamaran biar terus gimana? Akad dulu, ya. Bener? Allah lebih mulia dari itu. Allah membuat tabir antara kita dan dia. Allah tidaklah ditutup oleh tabir, kitalah yang ditutup oleh tabir itu. Tabir itu bahasa Arabnya hijab.
Masing-masing kita punya hijab. Maka di saat itu semua orang memandang Allah, tapi hijabnya beda-beda. Yang dibukakan Allah lain. Di saat itulah mereka lupa dengan semua nikmat di surga. Lupa semua. Bahkan lupa kepada dirinya sendiri. Jangan dibayangin ngeliatin Allah begini, enggak ada yang sanggup. Itu kalau cahaya Allah keluar, semuanya sujud. Jangankan di sana, di bumi dibacakan ayat sajadah, orang sujud. Tadi mohon maaf, biar cepat dikit saya pakai surat Al-Munafiqun. Lebih panjang juga ya. Kayaknya kakinya tadi pegel-pegel. Sengaja pakai surat Al-Taghabun di ayat keduanya, di surat keduanya, di rakaat kedua. Karena kalau pakai sajadah, saya pasangannya Al-Insan. Berani? Bagi saya, baca sajadah dipotong menjadi dua, itu belum sunnah. Kalau sholat subuh Jumat, sajadah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua, kuat. Kapan ngajinya ntar tuh? Kalau dibacanya tartil mujawwad, ya. Kayak tadi tartil tapi ada mujawwadnya sedikit. Kapan selesainya? Nah, maka kita ambil yang biasa Nabi baca setiap Jumat selain sajadah, itu Al-Munafiqun dan potongan dari Taghabun. Biasanya Nabi juga baca surat Qaf. Saya baca Qaf 3 halaman. Itu favorit saya kalau subuh. Cuma semenjak pindah ke komplek, nggak mungkin baca Qaf kecuali 1 halaman depan. Pada protes. Padahal kalau dia mau tahan, selama itulah dia bertahan memandang nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita nanti jika bertemu Allah, nggak ada melihatin begini, nggak ada yang berani, pasti sujud. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau paling tinggi maqamnya, disebut maqamam mahmuda. Maka sesiapa saja yang mendengarkan azan lalu baca doa ba'da azan, akan diizinkan oleh Rasulullah mendekati majlisnya. Jadi di sana kita juga bermajlis. Manusia itu makhluk yang suka bermajlis-majlis. Sepi loh gak bermajlis. Inilah kekuatan, the power of Nusantara, the power of Indonesia, the power of Malaya. Ya, kekuatan orang-orang Islam di negeri ini adalah ngumpul, tidak nafsi-nafsi, tidak sendiri-sendiri, nggak nyalah-nyalahin banyak kelompok, karena itu memecah, justru merangkul, seperti yang dilakukan oleh para habaib dan kiai-kiai kita. Kita bersyukur punya guru-guru seperti mereka. Ya cukuplah saya yang polemik ya, Habib Rosabi, aneh aja yang berhadapan. Orang kayak saya nggak usah banyak-banyak. Ya, nanti banyak polemik nanti. Untung saya belajar tasawuf. Akhirnya polemiknya sudah dikurangi selama 2 tahun ini. Dulu enggak. Dulu hampir tiap ceramah isinya polemik. Sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Tapi versi kita. Selesai mereka kemudian memandang Allah, Allah tutup hijabnya. Kembalilah kesadaran semua orang yang memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka pulang ke istana-istana mereka di surga. Ketika pulang, mereka rindu selalu kepada Allah. Tapi baru diizinkan 500 tahun lagi. Rindu nggak tuh? 500 tahun. Ya. Tapi ingat, 500 tahun di sana kita nggak akan ubanan. Tenang Pak, nanti kita seumuran di sana. Nanti Bapak seumuran saya, mau nggak? Nanti kita sedang terhabib semua antaranya, bahkan lebih. Mau nggak Pak? Jangan insya Allah mau gitu. Bapak mau tetap istiqomah dalam ketuaan, dalam uban, tenang ya. Di sana semua umur kita sama. Tapi ketika pulang, rindunya tidak tahan. Maka jangan salah faham terhadap ayat-ayat menikah di surga, ayat-ayat bidadari, ayat-ayat menyebutkan lazzatul zawaj wal wata wal jima'. Jangan salah faham. Ayat nikmat kawin di surga, jangan salah faham. Sebelum saya jelaskan rahasianya,
kenapa kalau orang habis melakukan hubungan spesial itu wajib mandi? Kenapa? Karena dia lupa sejenak, sekian detik. Bapak Ibu tahu istilahnya? Jangan dibaca Pak di masjid. Kita sebut bahasa Arabnya lezat, kelezatan. Lezatnya itu membuat kita lupa bahkan kepada diri kita sendiri. Maka ketika sadar, selesai, wajib mandi. Yang jomblo gak paham. Ketika kita di sana, selesai memandang Allah, lupa semua nikmatnya tiada tara. Pulang ke istana-istana, rumah-rumah kita di surga, kalau kita memang ahli surga, amin. Rindu kepada Allah tak terbayarkan, maka Allah berikanlah pasangan-pasangan untuk menawar, memberi penawar kerinduan itu kepada Allah. Itulah rahasia kenapa orang-orang yang tambah tinggi makomnya memandang Allah, tambah banyak juga harinya di surga. Perempuan juga sama. Jika dia adalah perempuan-perempuan surga, dia jadi ratu. Itu bidadari menjadi pelayan-pelayannya. Mau gak Bu? Ntar keriput nggak ada di sono, nggak ada rambut rontok, nggak ada di sana. Perempuan ini kan hidupnya betul-betul banyak ujian, Pak. Jadi cukup mereka dapat ujian banyak. Udahlah hai, habis itu kalau nikah hamil ribet. Kalau udah hamil miring ke kiri susah, ke kanan susah. Pelentang sakit punggung, bener. Habis itu melahirkan, ada yang menyambung nyawanya, ada yang pendarahan. Begitulah. Dikira sudah selesai, ternyata masih menyusui. Bapak ada nyusui nggak? Bapak menyusui, Pak? Enggak menyusui, maka Allah itu kasih kenikmatan kepada ibu-ibu itu, perempuan di setiap cengkal, di setiap sisi badannya. Jadi jangan coba-coba main-main dengan perempuan, karena setiap jengkal tubuhnya ada kelezatan. Pada mereka, di kita enggak. Itu pengganti susahnya ujian yang mereka rasakan. Nanti di surga terjadi perdebatan ahli surga, perempuan surga bidadari dengan ibu-ibu ini kalau masuk surga. Mau nggak Bu masuk surga? Ridho sama suami ya, tasdik sama suami. Jangan ingkar mulu sama suami. Paling marah-marahin suaminya ya. Ini bukan belain Pak Polisi, ini bukan. Pak Polisi ini galak di luar, di rumah. Sami'na wa asayna. Tahu asoina. Perempuan surga ngomong, oh kalian nih istri-istrinya suamiku. Jadi bapak ini disebut suami sama perempuan surga. Tapi ketika istri-istri kita datang, diejek sama bidadari. Kita bidadari, kalian ini keteknya dulu bau kan? Kalian ini dulu haid kan? Nifas kan? Kalian ini jelek bau. Jadi ibu-ibu ini nanti masuk surga walaupun nggak bau, bidadari begini hidungnya, gaya-gayaan aja, nggak mau dijawab oleh perempuan mukminah. Oh kalian nih bidadari nggak ngerti kita ya, itu suami kami itu, suami kalian itu bekas kami semua. Terus apa lagi? Kalian pernah sholat nggak? Kalian pernah puasa nggak? Pernah baca Quran nggak? Pernah tahajud nggak? Pernah haji umroh nggak? Kata bidadari, ampun. Akhirnya bidadari semuanya tunduk kepada perempuan-perempuan beriman. Jadi tenang Bu ya, biarlah di sini jerawatan ya, biarlah di sini ditinggal-tinggal suami ngaji, majelis nggak apa-apa. Insya Allah di sana kalau ridho Allah muliakan ya, dan Allah jadikan masing-masing kita mendapatkan 100 kekuatan semua makhluk di bumi. Ada orang paling kuat di sini, dia dikasihkan 100 kekuatan. Itu surga paling rendah. Kalau surga paling tinggi bisa jadi 2000, 3000 kekuatan. Maka di sana nggak ada cemburu.
Satu laki-laki bisa punya 70.000 bidadari. Paling sedikit 72, itu yang dikejar-kejar sama kawan kita. Ya salam, ya. Masa mau masuk surga, mau kawin 70 bidadari harus bunuh orang dulu. Itu namanya surga antara dua paha, surga syahwat. Nauzubillah. Bukan itu surga yang kita mau. Surga yang kita mau memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surga yang kita mau, bertemu Allah. Sudah faham kenapa ada menikah banyak di surga, banyak jima di surga? Kenapa? Mereka rindu kepada Allah, tidak tertahan. Maka penawarnya adalah kawin. Malam pertama terus ke mereka itu. Tapi nggak puas juga. Nikmat sebentar hilang. Mereka pengen nambah lagi. Ketika sore hari di surga, mereka tinggalkan semua pasangannya. Pasangan mereka juga meninggalkan mereka. Semua datang kepada Allah. Ingin bertemu lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu Allah, buka cahayanya lagi. Terbukalah tirai, mereka sujud semua. Lupa dengan semua nikmat surga. Begitu dalam hadis Imam Muslim. Lalu Allah tutup lagi tirainya. Mereka sadar kembali, pulang kembali. Itu rasa yang kemarin hambar, ingin nambah lagi. Maka di surga itu tidak ada nikmat berkurang. Nikmatnya nambah terus. Tapi ahlullah, orang-orang yang mereka keluarganya Allah, mereka kemudian tidaklah tertarik dengan kawin-kawin di surga. Tertariknya apa? Ya Rabb, izinkan aku bermajlis dalam hadiratmu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maka nanti ada penduduk-penduduk surga, dia nggak minat sama bidadari. Terus dia cuma ingin bertemu Allah setiap saat, sujud dia setiap saat, bahkan berngobrol-ngobrol dengan Allah. Allah ini kan akraban. Dalilnya apa? Ada nggak dalil yang menyebutkan Allah qarib? Ada, ya? Ada kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku qarib, dekat. Kalau teman dekat, ngobrol nggak? Apa unek-unek kita sampaikan? Lalu Nabi di ujung hadis, ini hadisnya panjang Pak, tapi saya ringkas saja ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, jika engkau mau bertemu Allah di waktu pagi dan di waktu sore di surga, maka dirikanlah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Semoga sholat kita yang lakukan barusan adalah mahar. Mungkin tidak pantas jadi mahar, tapi semoga tasdik iman kita kepada Allah yang menyuruh. Meskipun tidak khusyuk, Allah jadikan sebagai wasilah kita dapat bertemunya nanti di surga Firdaus. Allahumma ja'alna min ahli Firdaus. Ya Allah, jadikan kami penduduk surga Firdaus, bahkan lebih tinggi dari itu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami yang hadir pagi ini orang-orang yang memandang kepada nur, jamaliyahmu, keindahanmu, jalaliyahmu, keperkasaan. Ya Rabb, siapapun yang tasdik kepada Nabi-Mu, yang percaya kepada semua kekasih-kekasih-Mu, izinkan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tuliskan nama kami pada diwan, pada sijil yang tertulis di situ daftar orang-orang yang dapat syafaat Nabi. Bahkan angkat nama Nabi, nama-nama kami ya Allah menjadi nama-nama orang yang diizinkan bermajlis di majlis-majlisnya Allah. Dahadiratullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma najina minan nar. Ya Allah, dengan kerahmatanmu, dengan kasih sayangmu, bebaskan nama kami, hapuslah nama-nama kami dari neraka. Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirna wa ahlana wa zuriyatana minan nar. Allahumma jirna wa masyayikhana wa abanana wa ummahatina minan nar. Allahumma jirna wa jiranana minan nar. Allahumma jirna wa man hadara ma'ana fi hadha sabah minan nar. Ya Allah, berkahi kami yang hadir, berkahi guru-guru kami, berkahi semua yang hadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cukup. Ya, puasnya nanti di surga. Kalau kita masuk surga, ya.
Gimana? Sajul? Cukup, kita tutup. Baik jamaah syuruk tadi subuh ya, yang dimuliakan Allah. Kami bukan orang sempurna, kesempurnaan milik Allah SWT. Jika suatu saat ada aib yang terlihat, jika ada kekurangan yang terlihat, jika ada kebodohan, kejahilan yang tersingkap, maka itu salah kami, bukan salah Allah ya. Mohon maaf, dibukakan pintu maafnya ya. Mohon izin Habib ya. Sudah lancang ngajar depan Habib ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita baca kafrah majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak usah salam-salaman, cukup dengan hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.